Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Putra Makian. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Seher. Ini adalah film horor asal Lombok yang dirilis pada tahun 2025. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, let's go. Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis cantik yang baru bangun tidur. Ia bernama Salbia. Setelah itu dirinya langsung bergegas untuk membersihkan halaman rumah. Lalu scene pun berpindah. Kita diperlihatkan seorang pemuda yang sedang mengendarai sepeda motor. Dan di tengah perjalanan, motor yang ia gunakan mogok. Dan dirinya hampir ditabrak mobil. Yo pacuan sih. Maaf motor. Macet motor kan. Ia adalah aktor utama kita yang bernama Burhan. Burhan adalah pemuda miskin yang hanya bekerja sebagai kuli pasar. Singkat cerita, Burhan pun pulang bekerja dan ia disambut hangat oleh sang ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu sang ibu menyuruhnya untuk makan karena ibunya sudah menyiapkan makan untuk dirinya. Kamu tuh benar sih sudah menjadi makan dok jangan tuh. Di saat dirinya sedang makan, ia mengatakan kepada ibunya bahwa sebentar lagi ibunya akan ada yang membantu pekerjaan rumah karena ia ingin menikah. Dan ibunya pun mendoakan semoga apa yang ia inginkan segera tercapai. Anak. Arak ya persiapan dulu. Wah, persiapan. Mudahan cukup tabungan bulan ya. Mudah-mudahan anak. Lalu kita diperlihatkan Burhan sedang selesai mandi dan sangat rapi. Ia lalu meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke rumah teman. Ya ustiru ane anak. Dapat sugul seberang. Mbelai nane. Nih, lalu kata. Ya kombe. Ini untuk batur. Ternyata si Burhan pergi ke rumah sang pacar. Yang mana pacar si Burhan adalah Salbiah. Tapi langsung menadi, kau bilang kopi juga. Oh, iya. Di rumah Salbiah ia disambut baik oleh sang pacar, namun tidak dengan ibu Salbiah. Terlihat jelas bahwa ibu Salbiah tidak menyetujui hubungan anaknya dengan si Burhan. Nah, Lalu scene pun berpindah. Terlihat ibu Salbiah sedang berbelanja di pasar dan di sana ia ditanya perihal Burhan oleh para tetangga. Namun ibu Salbiah menanggapinya dengan sangat sinis. Yuk, kalau mana datang setelah penerima saya dipekan. yang pernah legah sudah belanja ini. Tapi kan mahal menantunya. Iya kan ku peri apa? Darak papana uhe. Sepulangnya dari pasar, ibu Salbiah marah karena Salbiah belum mencuci pakaiannya. Buat ke pendirian biwa. Wah, Hina. Napa apa bebe bekerja makan none? Jangan kami kumuni bigele sisi. Dan di momen ini Salbiah merasa malu kepada Burhan. Dan Burhan pun memakluminya dan segera pamit pulang. Nih, punya kakakku dulu. Ika betama apa iri pegawaian nih. Kubusu aku arakin pegawai. Bercanda. Nanti aku sebentar doang. Aku senang aku janji aku dengan. Tengok janji. Maaf, ini Jaka. Lalu kita diperlihatkan anak-anak kampung sedang mengaji. Dan di sini kita juga diperlihatkan bahwa Burhan adalah seorang guru ngaji atau biasa kita sebut ustadz. Pak Guru ara ngembun pepandangan si teri. Jari muna bau tulakang ya bahwa ndik takanggu ngaku mundik nita epena. Setelah mengajar ngaji, Burhan lalu menelpon Salbiah dan menanyakan sikap ibunya terhadap dirinya.
Ia merasa Ibu Salbiah sangat membencinya dan tak menyetujui hubungan mereka. Nabi ketua nang ina. Kanang ano karena makon na deman bae. Namun Salbiah meyakinkan bahwa tidak terjadi apa-apa. Salbiah juga menyuruhnya untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Aku kan juga. Keesokan harinya Burhan terlihat merenung dan tak pergi bekerja, sehingga membuat sahabatnya merasa khawatir. Sahabatnya bernama Sapwan. Ya tidak pernah, itu berani balik. Bukannya apa? Ya kumbitnya jangan rangan pegawai lipakan. Ia pun didatangi oleh Sapwan dan menanyakan masalah apa yang sedang ia alami. Ini sebenarnya aku. Bada aku cerita yang aku apa aja masalah me. Subulang ya. Burhan pun menceritakan masalahnya bahwa ia ingin menikah. Namun dia tak direstui oleh ibu dari sang kekasih. Dari bilang ku ketuk tokol nalak terpalik. Di noh kena pencarain anak. Bro kubin salah nyebang. Bro pun ajak anak nang ngeros. Harak doang sesurin ya. Nanti ndak ngeros. Di momen ini sahabat Burhan sangat marah karena harga dirinya diinjak-injak oleh Ibu Salbiah. Dan ia pun menyarankan Burhan agar mau pergi ke orang pintar guna untuk membalaskan dendamnya. Meski angan mek Salbiah ini teh. Jauh anta. Nepandi anta sedang tahu. Dukun kename? Dukun ke kename? Dek mungkin gak sing ini mengai penta. Mendengar keputusan dari Burhan, Sapwan hanya bisa pasrah. Lalu Sapwan mengajaknya pergi untuk ngopi saja. Nanti malam setelah Isya. Timbang doang jadi pikiran mek aja. Sugul ngupi biarkan bare. Jemput anta jera Isya. Malam pun tiba. Sapwan datang ke rumah si Burhan untuk mengajaknya keluar ngopi. Harak kali kupi ini. Ilajin kupi pikiran lantung kios atau beli kayak pengen makan gres. Namun tanpa sepengetahuannya, diam-diam Sapwan mengajaknya pergi ke rumah orang pintar atau dukun. Beda gini kita coba. Mau naik bagian kesubul ngopi kan? Akak kete-kete ngupi, nih mudahan nih pilih balik makanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesampainya di sana, mereka berdua ditanya perihal maksud dan tujuan kedatangannya. Dan mereka pun akhirnya menceritakan kejadian sebenarnya. Bejari ngeneso gawin kami kete aku. Ne baturi ne yendik nende menang ya calon mentuakna. Kanang ano? Ndek ku tahu sih aja aku. Lagu ya gawin kami kete. Sang dabuki meriri ya kanangku. Singkat cerita, si dukun memberikan sebuah bungkusan kecil yang mana mereka berdua disuruh menanamnya di depan rumah Salbiah. Kakak kita sedang awal. Keesokan harinya, si Burhan ingin datang ke rumah Salbiah. Ia berniat untuk membuktikan reaksi dari jimat yang ia tanam di depan rumah Salbiah. Namun di saat ia keluar rumah, tiba-tiba seorang penagih hutang datang. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Cipe tanda pak? Kacucok me ini ke. Pertanyaan manas jagung ini. Bina me. Yo, niti ya lalu. Be. Ya lo shopping na mama na. Kopokin ya. No mu me no. Ya to kelep ngana. Ia pun bertanya berapa jumlah hutang dari sang ibu. 2 juta 400. Ayolah, sang ina bau sih. Kumannya orang inangku nih pak. Alah Mendengar jumlah hutang yang sangat banyak, ia merasa tidak bisa membayar. Namun penagih bank tidak mau tahu dan ia pun dihajar oleh si penagih hutang. Nanta. Ngulu sanda ya angka. Tundel anta. Ndak nang lalu angkat pak. Menyur balik nih.
Pak. Kurang aku bapak nak penyaur doang. Enggak masa penyaur. Bapak nak penyaur. Penyaur. Penyaur Pak nak penyaur aku. Penyaur ku Pak penyaur. Penyaur dak penyaur aku Pak. Penyaur aku. Akhirnya Burhan pun terpaksa mengorbankan tabungannya untuk melunasi hutang si ibu. Yang mana uang tersebut rencananya akan digunakannya untuk melamar Salbiah. Rokolang satu. Rokolang ngelap ngitungnya. Singkat cerita, akhirnya Burhan sampai di rumah Salbiah. Namun dia merasa kecewa karena jimat yang ia tanam tidak bereaksi apa-apa. Lalu ia pun diusir oleh ibu Salbiah. Anta dah, tedok kita semele-mele anta. Yang ada betul adat po. Kenapa ku demen lalu le anta? Apa me ule-ule betono? Dengan perasaan sakit hati, Burhan pun pulang. Tinggal aja. Assalamualaikum. Keesokan harinya, ia dan Sopwan kembali ke rumah dukun tersebut dan ingin meminta sesuatu. Akhirnya si dukun mengajaknya untuk melakukan ritual mandi kembang supaya aura wajahnya bisa meluluhkan hati ibunya Salbiah. Di tempat lain kita diperlihatkan ibu Salbiah mengenalkan seorang pemuda yang mapan. Ia bernama Karyadi. Ibunya berniat menjodohkannya dengan Salbiah. No anakku ya bipikiran. Wah keruan masa depan bilit lo Karyadi aja. Timbang kan celok kena. Namun di sela-sela pembicaraan mereka, tiba-tiba si Burhan datang. Dan ia merasa terkejut karena ada si Karyadi. Lalu ibunya Salbiah kembali mengusir dirinya. Mek ngilang panak balai ini. Mek mesik-mesik tono. Halo mulai aku demen ya. Dengan kejadian tersebut, si Burhan merasa sangat marah dan sakit hati. Dan di saat Karyadi hendak pulang, tiba-tiba si Burhan menghajar Karyadi karena ia ingin merebut Salbiah dari dirinya. Perkelahian pun tak terelakkan. Mereka berdua saling baku hantam bak pendekar Genta Buana. Namun di sini sang pahlawan kita tumbang. Ia dikalahkan oleh si Karyadi. Singkat cerita, si Burhan dijemput oleh sahabatnya Sopwan. Ia diantar pulang ke rumah dalam keadaan babak belur. Di sini pula Sopwan merasa prihatin akan kondisi sahabatnya itu. Dan ia pun kembali ingin mencari orang pintar untuk membantu si Burhan. Arak ya. Lagu bega renggang melengan tene. No legawa sadang api tak balina. Masih kehidupan pendek lagu ya wayah ino dek ku tahu. Namun langkah yang ia ambil sekarang sangatlah beresiko. Ia ingin mengirimkan santet kepada keluarga si Salbiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua sampai di rumah dukun tersebut. Di sini kita dibuat terkejut, ternyata yang ingin mereka santet bukanlah si ibu, melainkan si Salbiah itu sendiri. Saya Rana. Tapi katur Salbiah alailah. Jadi tahu mek tanggal lahirnya kira-kira. Lamun dekku salah aja. Tanggal 5 bulan balu siwak itu. Akhirnya ritual pun dilakukan oleh si dukun. Ia mulai mengganggu Salbiah di malam hari. Di sini Salbiah terbangun karena mendengar suara orang mandi. Ia mengira itu ibunya. Namun setelah dicek ternyata tidak ada apa-apa. Keesokan harinya kita diperlihatkan Karyadi beserta keluarganya datang ke rumah Salbiah. Ia berniat ingin membicarakan pertunangan
tunangan Salbiah dan Karyadi. Lalu Salbiah disuruh ibunya untuk membuatkan minum. Namun di saat ia sedang membuatkan minum, tiba-tiba hidungnya mengeluarkan darah. Dan seketika sikap Salbiah pun tiba-tiba berubah. Ia menjadi sangat marah dan mengusir keluarga Karyadi. Di momen ini keluarga Karyadi merasa kecewa dengan sikap si Salbiah dan ia mengurungkan niatnya untuk melamar Kalau si Salbiah. namun yang itu teh tahu lihat teh. Diku gemas badai menantu kurang ajar. Diku belek nah badai betul sing ini. Ampun si BMS lalu. Ternyata sikap Salbiah diakibatkan oleh dukun yang disewa Burhan. Salbiah dirasuki oleh roh jahat sehingga ia tidak mengenali orang-orang yang di sekitarnya. Kak Bio? Kak Bio? Lalu ibunya Salbiah pun panik dan memanggil para tetangga untuk melihat kondisi Salbiah. Di sini Salbiah sepenuhnya telah dikuasai oleh roh jahat dan Salbiah pun akhirnya dipasung. Setelah itu ibunya juga memanggil orang pintar untuk menyadarkan Salbiah. Di tempat lain kita diperlihatkan Burhan sedang berbicara dengan ibunya. Ia mengatakan bahwa dirinya rindu dengan almarhum ayahnya. Dan ia juga merasa sedih karena belum bisa membahagiakan ibunya. Namun ibunya memberikan semangat kepada Burhan agar dirinya tidak bersedih. Ada sampai jumpa oleh rantu andong. Keesokan harinya Burhan dan Sapuan berangkat bekerja. Dan di lain tempat kita juga diperlihatkan Karyadi menyatakan cinta kepada Salbiah. Salbiah malah menerima cinta dari Karyadi dan melupakan si Burhan. Lalu tanpa mereka sadari si Burhan juga berada di sana dan melihat mereka yang sedang berduaan. Kagak keberatan tuh kulit peri mulu ya. Akibat kejadian tersebut, si Burhan menjadi sangat frustasi dan membuat dirinya makin semangat untuk balas dendam. Lalu scene pun berpindah. Si Burhan akhirnya tiba di kediaman dukun tersebut. Kini ia ingin membuat Salbiah tewas. Namun si dukun tidak bisa melakukan hal tersebut karena dia sudah lama tidak melakukan praktek menghilangkan nyawa seseorang. Jang di wah gawi ya. Namun si dukun menyuruhnya ke suatu tempat di kampung sebelah. Ia memberitahu kepada Burhan bahwa ada wanita tua yang bisa melakukan praktik tersebut. Akhirnya Burhan pun pamit dan pergi ke tempat wanita tua tersebut. Sesampainya di sana, kedatangannya sudah diketahui oleh wanita tua tersebut. Dan di momen ini kita dibuat terkejut karena wanita tua yang dimaksud adalah ibunya si Burhan. Lelah kita sakit tangan. Bayi tang aku benda lah salik bawa pun gawah leun nu. Lamun bau si bayi ke malam Senin duduk sana. Ibunya bersedia membantunya asalkan dia mau mengikuti syarat yang diberikan. Yang mana syarat tersebut adalah dirinya harus mengambil sebuah peti yang berada di bawah pohon beringin di tengah hutan. Tanpa berpikir panjang, Burhan pun menyetujui syarat tersebut. Dan ia pun segera pergi ke lokasi yang disebutkan.
Setelah sekian lama mencari, akhirnya ia pun menemukan peti tersebut. Lalu di momen ini tiba-tiba hujan dan angin kencang datang. Dan penampakan pocong pun hadir mengelilingi Burhan. Namun karena tekadnya yang kuat, ia tidak merasa takut dan terus menggali. Hingga akhirnya ia berhasil mendapatkan peti tersebut. Dan ia pun segera pulang. Sesampainya di rumah, peti tersebut diberikan kepada ibunya. Ibunya pun langsung membuka peti tersebut, yang mana isinya adalah benda-benda yang biasa digunakan untuk praktik perdukunan. Kemudian scene berpindah di rumah Salbiah. Ia mendengar suara-suara aneh yang sangat keras. Namun tidak ada yang mendengarnya kecuali dirinya. Angkat apa ini, nak? Apa kayak kendaraan dengarku, nak? Kebelik suara anak, kusadu nih ada denger ya. Tak berselang lama, adik Salbiah mendengar kakaknya sedang menangis. Namun di saat ia memanggil ibunya, tiba-tiba Salbiah mengamuk dan ingin membunuh ibu dan adiknya. Kak, idong be nangis, Kak. Ina yang bejani Kak Bio kenangis. Ina! Ina! Ibunya pun panik dan segera menelpon Karyadi untuk membantu dirinya. Tak ada anakku. Tak kali tolongin aku lah Bio. Tidak ada perhari kamu mukanya. Tidak ada bukan ada suara anakku gelisah. Anakku assalamualaikum. Lalu Karyadi pun datang dan menemui Salbiah. Ia juga ditemani oleh Pak Ustadz. Namun saat ia bertemu Salbiah, ia merasa terkejut karena Salbiah telah dirasuki oleh roh jahat. Kamu ngumet ini? Pas gati juang mek ita. Apa jenayahnya Pak Ustaz? Jenayah ini. Dokter. Kemudian Salbiah yang telah dirasuki roh jahat menyerang Karyadi dan Pak Ustadz. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Awalnya Pak Ustadz dan Karyadi sempat kalah dalam pertarungan tersebut. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Pak Ustadz berhasil mengalahkan roh jahat yang telah merasuki Salbiah. Di sisi lain kita diperlihatkan Burhan dan ibunya. Karena rencana yang pertama gagal, ia akhirnya melakukan ritual yang kedua. Burhan disuruh menyembelih ayam hitam sebagai syarat untuk ritual tersebut. Dan di momen ini terungkap bahwa dulu ibunya Burhan jatuh cinta kepada ayah Salbiah. Namun karena cintanya ditolak, akhirnya dia membunuh ayah Salbiah. Lai aku wah keberayaan kanja aman Salbiah. Jadi tahu-tahu seberaya menonton, mau ia mensakiti neangan kok, mau baik dengan lain. Mau nanya aku balas dendam mojok nia, mbes supaya adik mati sih kok, adik sepeda lecuran. Karena tak mau kejadian serupa dialami anaknya, akhirnya ia pun mau melakukan hal keji ini. Lalu ibu si Burhan pun mulai melakukan ritual pembunuhan. Scene pun berpindah. Kita diperlihatkan Salbiah menggunakan pakaian serba putih dan ia melihat beberapa orang sedang membawa keranda jenazah.
Dan ia juga melihat almarhum ayahnya yang ingin mengajaknya pergi. Akhirnya dia mau mengikuti ajakan ayahnya. Ternyata momen ini adalah kejadian di alam bawah sadar Salbiah. Karena sebenarnya Salbiah telah meninggal dunia. Setelah kematian Salbiah, Burhan pun merasa lega. Dan ia ingin pergi merantau agar bisa merubah kehidupannya dan membahagiakan ibunya. Dengan keberangkatan si Burhan, film pun selesai. Oke, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah merendahkan seseorang meskipun dia dari kalangan rendah. Karena mulutmu adalah harimaumu. Assalamualaikum.